Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Apriwandi dan Bapak Ibu semua. Malam ini kami kelompok 10, ada saya Aljulianto dan Mbak Anita Putri Utami akan membawakan atau akan mempresentasikan audit internal terkait analisis data dan pengambilan sampel audit. Nah, yang pertama itu kita akan membahas terkait analisis data. Jadi yang pertama itu ada terkait sejarah analisis datanya. Jadi analisis data atau yang disingkat DA sebenarnya bukan konsep baru, namun merupakan pengembangan atas konsep yang dimulai pada tahun 1980 akhir. Dikenalkan pertama melalui penggunaan aplikasi untuk pemeriksaan akuntansi yang dikenal dengan Generalized Audit Software atau yang disingkat GAS. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, dalam hal penggunaan aplikasi ini oleh auditor dijadikan sebuah teknik audit baru yang disebut dengan CAATS atau Computer Assist Audit Technique, atau di Indonesia dikenal dengan TABK, Teknik Audit Berbantuan Komputer. Selanjutnya pada era tahun 1990-an, di saat keberadaan komputer menjadi bagian dari hampir semua pekerjaan, lalu istilah CAATS menjadi seperti sebuah akronim yang aneh. Karena pada saat itu, semua auditor telah terbiasa menggunakan komputer dalam bekerja. Dan kini istilah CAATS di dunia internasional menjadi tidak populer, tergantikan dengan istilah data analitik. Bagi beberapa auditor, dianggap sama. Namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar pada prinsip kerjanya. Menurut Yunton et al. Tahun 2004 dan MAP Inc. 2008 bahwa prinsip kerja data analitik adalah mengambil atau mengekstraksi sekumpulan data dari suatu sistem informasi milik auditi atau klien untuk kemudian oleh auditor dilakukan analisa menggunakan aplikasi GAS dan DA. Diharapkan dapat melampaui pengujian risk control yang membantu memahami risiko bisnis yang telah diketahui maupun yang tidak diketahui. Selain itu, perlu diketahui istilah DA dalam beberapa literasi internasional dikenal juga dengan istilah data analysis, digital analysis, data extraction, and analysis atau yang disingkat DEA atau digital mining yang sangat terkait dengan konsep big data analitik. Salah satu diksi yang populer pada era evolusi industri 4.0 saat ini. Selanjutnya ada terkait pengertian analisis data. Nah, di sini tuh analisis data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data dan kemudian menggunakan hasilnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Survei Kepala Audit Eksekutif atau CIA mengungkapkan makna populer untuk istilah analisis data sebagai berikut. Yang pertama, analisis data operasional, keuangan, dan lainnya yang mengukur dan menyoroti risiko dan atau peluang. Yang kedua, informasi data mining di berbagai sumber untuk memberikan hasil yang bisa ditindaklanjuti. Yang ketiga, ada proses berulang dan otomatis yang mencari pola dan mengidentifikasi anomali. Selanjutnya juga, auditor internal yang menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi anomali harus berpengalaman dalam 4 atribut lingkungan data saat ini yang diperkenalkan sebelumnya. Secara khusus terkait yang pertama ada volume data. Volume data secara signifikan lebih besar daripada sebelumnya karena mengumpulkan data dari Internet of Things, data dari pencarian internet, dan berbagai bentuk data tidak struktur. Yang kedua, kecepatan data meningkat karena jumlah perangkat, jumlah data yang dikumpulkan, dan globalisasi dan konektivitas saat ini menghasilkan data yang diproduksi dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, data sedang diidentifikasi, diambil, dan disimpan dari semakin banyak sumber yang menyediakan tingkat keragaman yang signifikan. Yang keempat, veracity adalah kuncinya. Agar analitik data berhasil, data yang dasarinya harus dibersihkan dan dinormalisasi untuk membatasi kemungkinan skenario sampah masuk, sampah keluar. Untuk selanjutnya ada terkait penerapan analisis data. Dalam dunia bisnis, perusahaan saat ini, data analisis dapat menjadi disiplin baru bagi auditor. Hal ini membutuhkan investasi besar dalam perangkat keras, perangkat lunak, keterampilan, dan kontrol kualitas.
Ini adalah bagian penting dari respon perusahaan yang lebih besar dan menengah untuk memenuhi permintaan pasar di pasar audit perusahaan besar. DA dapat diterapkan untuk berbagai quality assurance, bukan hanya audit. DA memungkinkan auditor untuk memanipulasi kumpulan data lengkap suatu populasi, bukan hanya sampel. Itu menurut Institute of Chartered Accountants in England and Wales tahun 2016. DA, selain itu, DA merupakan suatu pendekatan baru yang digunakan untuk pencegahan dan deteksi penipuan melibatkan pemeriksaan pola dalam data aktual. DA dapat dimengerti sebagai penggunaan aplikasi canggih untuk analisis data atau alat baru untuk auditor dan pemeriksa yang tertarik untuk mencegah dan mendeteksi penipuan kecurangan. Bahkan DA jika diterapkan pada kasus dengan jutaan transaksi, menjadikan identifikasi gejala penipuan lebih mudah ditemukan dibandingkan ketika hanya diterapkan hanya pada beberapa ribu transaksi. Dikarenakan analisa terhadap pola-pola dalam data menjadi lebih jelas dan memusatkan perhatian pada penipuan. Itu menurut David Coder di dalam Author of the Fraud Toolkit, Fraud Detection Using Data Analysis Technique to Detect Fraud and CAATTS and Other BIS for Auditor pada tahun 2013. Selain itu, penggunaan proses analisis data melalui DA menggunakan perangkat lunak tertentu yang didedikasikan untuk audit, mampu memberikan analisis mendalam tentang kemungkinan ditemu kenalinya proses ekonomi tidak wajar, penipuan, dan korupsi. Nah, di dalam DA juga ada teknik analisis data yang dikenal juga dengan istilah Forensic Data Analytic atau FDA, yang saat ini digunakan dalam banyak organisasi internasional, tetapi ada adopsi yang jauh lebih rendah dari alat FDA yang lebih canggih, seperti yang digambarkan pada makalah. Nah, selanjutnya itu ada terkait kerangka kerja analisis data. Di sini tuh ada 4 kerangka. Yang pertama itu mengembangkan visi untuk analisis data, yaitu visi analitik data yang paling efektif berusaha menjawab pertanyaan yang didefinisikan dengan baik, seperti apa masalah utama yang dihadapi organisasi, atau bagaimana fungsi audit internal menambah nilai. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini membantu mengembangkan visi analitik data yang harus dapat dicapai, aspirasional, dan diisi dengan kemenangan kecil yang mengarah pada tujuan jangka panjang. Yang kedua ada terkait mengevaluasi kemampuan saat ini. Nah, yang kedua ini, setelah auditor internal mengartikulasikan visi tentang bagaimana analitik data dapat melayani mereka, langkah selanjutnya adalah menentukan kemajuan mereka dalam membangun kemampuan analitik data dan langkah-langkah apa yang harus mereka ambil untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan SDM, proses, dan teknologi. Nah, begitu fungsi audit internal telah mengembangkan visi yang diartikulasikan dengan baik untuk bagaimana analitik data dapat mendukung pekerjaan mereka dan melakukan diagnostik yang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status analisis data saat ini, langkah-langkah selanjutnya membutuhkan pengeluaran dana di 2 bidang penting, keahlian melalui pelatihan dan staffing dan teknologi pada perangkat lunak serta perangkat keras. Selanjutnya yang terakhir itu yang keempat, menerapkan, memantau, dan mengembangkan. Menerapkan di sini yaitu menerapkan rencana teknologi baru, tidak sesederhana membalik saklar. Banyak waktu dan upaya harus dicurahkan untuk mengkoordinasikan lintas orang, proses, dan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah terkait analisis data. Di sini tuh ada 4 langkah. Jadi step yang pertama itu tetapkan pertanyaan yang ingin dijawab. Maksudnya di sini tuh fungsi audit internal harus terlebih dahulu menentukan apa yang ingin dicapai dan nilai yang diantisipasi. Step yang kedua, dapatkan data. Nah, langkah selanjutnya adalah mendapatkan akses ke data yang dibutuhkan untuk analisis. Suatu proses yang biasa disebut sebagai penemuan informasi, mendapatkan akses ke data dan membuatnya dapat digunakan bisa sulit dan mahal. Step yang ketiga, yaitu bersihkan dan normalkan data. Membersihkan data melibatkan tindakan seperti menghilangkan informasi duplikat dan memastikan bahwa bidang data dengan nama yang sama dari sistem yang berbeda memiliki arti yang sama. Nah, yang keempat, analisis data serta komunikasikan hasilnya. Di sini tuh dengan data yang diproses sebelumnya,
analisis dapat dimulai. Sementara analisis aktual berbeda tergantung pada tujuan penyelidikan. Paket perangkat lunak analisis data standar dapat membantu menyelesaikan analisisnya. Nah, untuk komunikasikan hasilnya, yaitu kegagalan untuk menggunakan sumber daya yang memadai untuk memahami hasil analisis data dapat berarti kegagalan seluruh program. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Anita. Waktu dan di tempat saya persilakan, Mbak. Terima kasih banyak Pak Aldi. Oke, untuk selanjutnya terdapat kegunaan analisis data. Yang pertama itu ada compliance. Compliance ini mencakup yang pertama mengevaluasi laporan pengeluaran dan penggunaan pembelian untuk semua transaksi. Yang kedua, melakukan audit vendor dengan menggunakan data penagihan item baris untuk mengidentifikasi dan tren untuk diselidiki. Yang ketiga, menilai persyaratan peraturan. Yang keempat, mengidentifikasi kualitas dan integritas data yang buruk di sekitar berbagai sistem data yang merupakan pendorong utama risiko kepatuhan. Selanjutnya, yang kedua ada deteksi kecurangan. Deteksi kecurangan ini mencakup yang pertama, identifikasi karyawan palsu, calon vendor palsu, dan hubungan vendor atau pihak terkait karyawan. Yang kedua itu menyoroti anomali data yang menimbulkan risiko finansial dan atau reputasi terbesar bagi organisasi. Serta yang ketiga yaitu menyelidiki skema penyelewengan aset untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, dan kapan. Selanjutnya yang ketiga ada operasional. Operasional ini mencakup hal yang pertama, metrik utama seputar analisis pengeluaran, misalnya waktu pembayaran, serta efisiensi pembayaran. Yang kedua ada analisis dan pemulihan pembayaran rangkap. Yang ketiga ada melakukan analisis pendapatan atau kebocoran biaya. Yang keempat ada analisis inventaris yang bergerak lambat. Serta yang kelima ada identifikasi kinerja utama dan indikator resiko utama lintas industri dan lini bisnis. Serta yang terakhir terdapat pengendalian internal. Pengendalian internal ini mencakup yang pertama pemisahan analisis tugas, yang kedua analisis akses pengguna, yang ketiga menilai kinerja kontrol, serta yang keempat mengidentifikasi munculnya potensial yang akan menunjukkan kegagalan atau kelemahan kontrol. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya kita masuk ke sampel audit. Pengertian sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Saksi ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Sampling audit diatur di dalam Standar Audit atau SA 530 tentang sampling audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Selanjutnya terdapat pendekatan umum sampling. Terdapat dua pendekatan umum sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Penilaian kompetensi bukti audit semata-mata merupakan pertimbangan audit dan bukan ditentukan oleh desain dan penilaian atas sampel audit. Dalam pengertian khusus, penilaian sampel hanya berhubungan dengan kemungkinan bahwa keberadaan salah saji moneter atau penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan adalah dimasukkan dalam sampel secara proporsional, bukan pada
perlakuan auditor atas hal-hal tersebut, sehingga pemilihan metode sampling non-statistik atau statistik tidak secara langsung mempengaruhi keputusan auditor atau prosedur auditor yang akan diterapkan. Kompetensi bukti audit yang diperoleh yang berkaitan dengan unsur individual dalam sampel atau tindakan yang mungkin akan dilakukan sehubungan dengan sifat dan penyebab salah saji tertentu. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, terdapat metode pemilihan sampel. Yang pertama ada pemilihan acak. Pemilihan acak ini diterapkan melalui pencipta angka acak atau random number generators sebagai contoh tabel angka acak atau random number tables. Yang kedua ada pemilihan sistematik. Pemilihan sistematik ini di dalamnya jumlah unit sampling dalam populasi dibagi dengan ukuran sampel untuk memperoleh suatu interval sampling. Selanjutnya terdapat sampling unit monetary unit sampling. Merupakan suatu jenis pemilihan nilai tertimbang yang di dalamnya ukuran sampel pemilihan dan mengevaluasi hasilnya dalam menarik kesimpulan jumlah moneter. Yang keempat, terdapat pemilihan sembarang, yaitu sampel yang di dalamnya auditor melakukan pemilihan sampel tanpa melalui suatu teknik yang terstruktur. Meskipun tidak menggunakan suatu teknik yang terstruktur, auditor wajib menghindari keberpihakan yang disengaja atau yang dapat diprediksi. Dan yang terakhir, terdapat pemilihan secara blok, melibatkan pemilihan suatu blok yang tersusun atas unsur-unsur yang letaknya berdekatan dalam populasi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Aldi. Baik, Mbak Anita, terima kasih banyak. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab dibuka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, ditunggu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.